Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Pada saat ini saya ingin memberikan satu penjelasan tentang dikotomi dan trikotomi. Nah, tentu dikotomi adalah bahwa manusia terdiri dari dua elemen, yaitu tubuh, jiwa atau roh. Jadi jiwa atau roh ini memiliki kebersamaan dalam satu elemen. Nah, tubuh itu nanti kadang diganti bisa menjadi daging juga ya. Nah, sementara trikotomi itu menganut bahwa manusia itu terdiri dari tiga elemen, yaitu tubuh, jiwa, dan roh ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Berarti jiwa dan roh itu menurut mereka elemen yang berbeda ya. Elemen yang berbeda dengan dikotomi tadi, bahwa jiwa dan roh itu memiliki kesamaan elemen begitu ya. Nah, saya meyakini bahwa manusia terdiri dari dua elemen saja, makanya saya itu penganut dikotomi, yaitu dua elemen, tubuh, jiwa atau roh, atau daging juga ya, diganti menjadi daging, tubuh itu juga bisa. Nah, adapun dasar ayat yang ingin saya sampaikan pada saat ini, contohnya ya. Nah, dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, sana dikatakan, Pengkhotbah 2 ayat 7 di sana dikatakan, Pengkhotbah 12 maksud saya, Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, di sini sangat jelas ya, dan debu kembali menjadi tanah. Nah, ini berbicara daging ya, seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh ya, udah jelas di situ ya. Terus di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 28 di sana dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh ya, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka ya. Jadi itu udah jelas Bapak Ibu, janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh ya, tubuh, tapi yang tidak dapat membunuh jiwa ya. Nah, kemudian Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh atau jiwa itu ya, roh memang penurut, tetapi daging atau tubuh lemah. Nah, itu ya. Nah, kemudian di dalam Roma 8 ayat 10 di sana dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ulang ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu ya, dalam kamu ya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh ya memang mati karena dosa, tetapi roh, nah tubuh, roh ya. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan ya. Kemudian 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, bla 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 dan seterusnya ya. Jasmani dan rohani. Jasmani tentu berbicara soal tubuh, rohani berbicara soal roh atau jiwa. Kemudian dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 di sana dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh ya adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah
mati. Nah, udah jelas ya. Sama seperti tubuh tanpa roh. Ini kan menjelaskan bahwa di dalam diri manusia ada tubuh dan roh, ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan, inilah argumentasi dari segi ayat yang menguatkan bahwa dikotomi yang saya anut, ya, karena saya percaya bahwa manusia terdiri dari dua elemen saja, yaitu tubuh, jiwa, atau roh. Jadi saya tidak membahas bagian trikotomi, mungkin mereka punya pandangan masing-masing, tetapi saya secara pribadi, ya, ini secara pribadi bagi teman-teman yang menganut trikotomi, silahkan, mungkin ya bisa juga dikasih dasar-dasar. Nah, di sini kan saya tidak mengajak, bukan mengajak berdebat atau berdiskusi, tidak, karena bagaimanapun itu kan tidak mempengaruhi lah di dalam doktrin primer atau doktrin utama dalam kehidupan kita. Nah, kiranya penjelasan saya sebagai penganut dikotomi bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi teman-teman yang menganut trikotomi. Jadi